warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Minum jamu yang basah. Cakep. Ada popcorn di dalam wadah. Cakep. Mencari ilmu itu nggak susah. Cukup nonton Islam itu indah. Tepuk tangan dulu dong. Semangat ya kita belajar ya, jamaah di rumah sama jamaah yang di studio juga. Pokoknya kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita, nih ada tayangan nih. Tayangannya adalah selang tertarik mobil mesin BBM ambruk dan terbakar. Waduh, coba kita lihat tayangannya. Di Cilegon, Banten, gara-gara pengemudi mobil langsung tancap gas ketika selang mesin dispenser BBM masih terpasang di tangki mobil, salah satu mesin pengisian bahan bakar di sebuah SPBU ambruk dan terbakar pada Senin siang. Kejadian ini lantas menimbulkan kobaran api besar dan membuat panik petugas serta konsumen SPBU. Beberapa petugas SPBU kemudian memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Polisi kemudian memasang garis pengaman dan melakukan olah TKP. Operasional SPBU pun dihentikan sementara waktu. Tim Liputan CNN Indonesia. Astagfirullahaladzim. Itu orang ngisi bensin selangnya masih nyangkut Ya Bu, langsung kabur. Iya, itu kenapa ya? Nggak tahu kali Bu. Iya, mungkin ya. Tapi kok asal banget? Ya Bu, mending orang yang itu. Iya, tapi kayaknya kenapa kalau tahu dia kabur aja ya Bu? Ya nggak tanggung jawab ya. Mending kita tanya sama Ustaz Ahmad. Ustaz, aduh Ibu, ya Allah. pagi-pagi udah ngamuk aja. Udah sarapan belum sih? Ya kalau kesel kita juga semua kesel ya, karena merugikan banyak pihak pastinya, bukan hanya pelakunya, ya kan? Kalau kita lihat tadi, ya SPBU ditutup operasionalnya, kemudian apa namanya yang lain tidak bisa mengisi di situ, terbakar. Nah ini memang secara hukum duniawi boleh ditindak. Karena memang pantas untuk itu. Apakah babnya kelalaian ataukah apa, itu yang lagi ceritanya. Tapi karena dia merugikan banyak pihak, maka di Islam kama tadinu tudan, kemudian al jaza min jinsil amal. Sebagaimana kau berbuat, seperti itu kau diperbuat. Yang kedua, balasan disesuaikan dengan amalan. Jangan-jangan kita tidak tahu aksinya kenapa, boleh jadi dia langsung tancap lupa atau apa, dia sedang mungkin main handphone terus langsung jalan. Maka kami lihat kayaknya bagus kalau kemudian dikasih kon itu loh di depan, ya kan? Iya betul. Atau kalau kata Habib Muhammad tadi, sekarang self service itu terbaik, ngisi sendiri, sehingga dia sadar gitu kan. Di samping dia udah selesai, dia tutup, nanti dia taruh lagi. Itu dia makanya. Tuh Bu, jadi jangan asal emosi dulu ya Bu ya. Kadang kayak gitu lihat berita langsung, emosi gitu kan. Sabar. Iya Bu, nggak apa-apa. Insya Allah. Udah apa tuh Bu? Udah tenang sekarang. Udah Alhamdulillah. Tarik nafas sih Bu, yang panjang. Ya ampun, baik Bu, terima kasih Bu. Silakan duduk kembali Ustadz Ahmad, terima kasih banyak ya, Masya Allah. Tenangnya jamaah di rumah juga jangan pada emosi ya. Karena kita langsung aja nih masuk ke tema hari ini, sangat menarik nih. Pernah nggak sih ya kita tuh ketemu sama orang tuh yang keras gitu hatinya. Kerasnya tuh seperti batu, kan manusia itu berbeda-beda sifat-sifatnya. Ada yang lembut, ada yang hatinya keras seperti batu. Nah katanya hati yang keras itu semacam penyakit loh. Dan gimana sih caranya kita meluluhkan hati orang-orang yang punya hatinya keras tuh? Jadi tema kita hari ini adalah meluluhkan hati yang keras. Masya Allah. Tapi sebelum kita mendengar nasihat dari guru kita, ini ada tayangan lagi. Nah, tayangannya adalah kisah pilu Sugiyati tak menyangka anaknya tega merobohkan rumahnya. Ya Allah, coba kita lihat. Kesedihan masih dirasakan oleh Sugiyati setelah rumahnya dirobohkan oleh sang anak. Kini, rumah yang berada di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumorata dengan tanah dan tersisa puing-puing bangunan dan ruang dapur di sisi belakang. Rumah wanita 43 tahun itu dirobohkan dengan alat berat jenis bakhoi pada Jumat, 17 Mei 2024. Perobohan rumah itu atas permintaan anaknya sendiri, Hoirul Ramadhani, 24, warga Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Kini,
Sugiyati dan keluarganya tinggal di rumah perang tuanya, Tono, 73, yang berdampingan dengan rumah tersebut. Tono mengatakan, Sugiyarti masih menangis sedih akibat pembongkaran rumah yang dilakukan anak kandungnya. Menurut Tono, kesedihan yang dirasakan Sugiyati karena ketegaan anaknya yang membongkar rumah itu menggunakan bulldozer. Astagfirullahaladzim, itu gimana Bib? Ini masih berhubungan sama hati yang keras ya. Katanya tuh kalau hati yang keras tuh bisa dilulukannya dengan doa dari orang tua. Itu Betul. salah satunya, benar kan Bib ya? Betul. Nah tapi kalau misalnya kayak tadi orang tuanya udah terlanjur sakit hati banget, ya gimana nggak sakit hati rumahnya dirubuhin gitu? Dia nggak bangun, dia ngerubuhin lagi. Aduh, itu gimana Bib? Tolong Kalau penjelasannya. roti keras direndam lembut. Mati. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Syam, Ibel dan ibu-ibu yang Masya Allah jilbabnya udah lunas. Ah ya, baik. Dan semua yang di rumah, melembutkan hati yang sudah keras, Masya Allah. Dan apabila orang tua sudah terlanjur marah kepada kita, kita seorang anak berbakti kepada orang tua itu dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain afdalu minas salah waz zakat was sum waz zakah wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu Masya Allah lebih afdal daripada ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, bahkan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meneteskan air mata ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana ridho orang tua kita. Bagaimana kita tidak meneteskan air mata orang tua kita. Kalau tertetes air mata orang tua kita dengan sebab dia senang kepada kita, berbeda, Allah senang. Tapi sampai kita meneteskan air mata dengan sebab kita zalim kepada orang tua kita, tidak ada tempat yang paling layak buat anak tersebut dengan mendapat titel anak durhaka. Anak durhaka fama'wahu jahannam. Di mana tempat anak durhaka ini? Maka bukan dirindukan syurga, tapi neraka. Rindu kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi cara melunakkan hati orang tua ya minta maaf. Kita akui kesalahan kita, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga minta maaf kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara minta maafnya? Setiap hari kita doakan orang tua kita. Bersedekah kita niatkan buat orang tua kita. Insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi tadi serem juga ya Habib bilangnya, katanya bukan surga yang merindukan, tapi neraka gitu yang merindukan sama ya. anak-anak durhaka. Aduh, na'udzubillah. Terima Jadi kasih. patung. Oh, Kayak maling kundang. waduh. Serem ya jamaah ya. Dan setelah ini juga nih ada tayangan yang cukup menarik ya. Nah, tayangannya adalah rumah hunian masa depan. Seperti apa rumahnya? Coba kita lihat sama-sama. Ya Allah, Ustaz Syam, Ibel pikir tadi rumahnya rumah mewah, kayak Rumah masa istana. Ternyata memang rumah masa depan kita tuh ya itu ya Tenang sebaik-baiknya saja rumah. Ibel, itu kelihatan zahirnya saja. Bagi orang beriman sekecil itu lubangnya, tapi ternyata di dalamnya istana yang luas, Masya Allah. taman-taman surga. Masya Allah. Tapi Ustadz Syam ya, benar nggak sih katanya kalau orang yang memiliki hati yang keras itu kita melulukannya dengan sering-sering mengantar orang ke kubur atau misalnya mengingat kematian gitu. Betul. Tapi kalau misalnya orangnya telah berkali-kali
nih diselamatkan dari kematian tapi tetap gitu keras hatinya tuh gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kak Ibel, guruku Habib Muhammad, guru kami Ustaz Ahmad Ridwan serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari lemah menjadi kuat, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengubah kembali yang telah kuat menjadi lemah. Begitu pula yang mati menjadi hidup dan yang hidup akan mati. Itu semua adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih bayi, kita dalam keadaan lemah, jalan tak bisa, makan sendiri tak bisa, mencari nafkah tidak bisa. Lalu Allah berikan kita kekuatan sehingga ketika dewasa mampu untuk makan sendiri, berjalan sendiri dan bisa melakukan pekerjaannya. Itu semua dari Allah. Lalu ketika berusia panjang, Allah kembalikan lagi lemah. Yang dahulu bisa jalan, kembali tidak bisa jalan. Yang dahulu bisa makan sendiri, akhirnya disuapin sama anak-anaknya atau cucunya. Yang dahulu bisa ke kamar mandi sendiri, sekarang dianterin karena udah tua. Itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang hidup akan mati, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun isi saldo rekeningnya, atau sesedikit apapun, semua akan mati. Dan mati itu adalah nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita semua. Cukuplah kematian itu adalah nasihat. Tapi bagaimana orang yang telah diuji dengan kematian tapi ternyata dia tidak bisa mengambil nasihat di dalamnya? Berarti bukan masalah kematian itu nasihat, tapi dia tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Jadi sebelum mengambil kematian itu sebagai nasihat, yakin dulu bahwa kematian itu hanyalah awal akan kehidupan selanjutnya. Jangan menganggap bahwa setelah mati berakhir. Orang-orang yang tidak menjadikan kematian sebagai nasihat, berarti orang ini tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzakh dan alam-alam selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Nanti Ustaz. solusinya akan dibahas di segmen-segmen selanjutnya. Terima Baik, kasih. sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Syam, Habib Muhammad dan juga Ustadz Ahmad Ridwan, Masya Allah. Tapi dari tadi ya, Ibel kayak ngedengar ada yang lagi ngerumpi gitu ya. Loh. Ini nih yang ngerumpi nih. Ibu-ibu sini. Iya, ini Kak Ibel. Ibu juga nih berdua nih dari tadi ya. Ini guru-guru kita lagi pada ngasih nasihat, ini malah ngerumpi. Lagi ngobrolin apa sih? Ini maaf ya semuanya. Ini Kak Ibel, ya. Kan ada anak yatim. Kalau dipegang kepalanya supaya hatinya menjadi luluh ya, lembut gitu. gitu. Sekarang gini Kak Ibel, mau nanya ke Kak Ibel, kalau seandainya anak yatim yang usianya 40 tahun ke atas dipegang kepalanya itu bagaimana ya Kak Ibel? Mau tanya ini. Ibu, kalau begitu Apa? saya anak yatim juga. Tenang Habib, tenang dulu ya. Nanti akan dijawab setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah.